Pentakosta, saya ingin kita belajar bagaimana Roh Kudus itu sudah mulai berfungsi dan berkarya sejak dari awal manusia dijadikan. Kita buka kitab Kejadian 1, 26-28. Wah, ini hafal kudu wajib. Pasti ini ayat saya ya. Kalau yang ada di gereja sini belum hafal, bertobat baptis 15 menit. Kejadian 1, 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, saya tidak akan jemu, tidak akan bosan bahwa kita diciptakan sesuai dengan image-nya Tuhan, bukan cuma punya mata itu adalah likeness, tetapi image adalah kemampuan pribadi. Bahkan kita disebut Tuhan-Tuhan kecil. Dan pada waktu kita diciptakan dalam keadaan seperti itu, Tuhan mau kita berkuasa. Katakan berkuasa. Nah, kita sering sangat suka sekali dengan kata kuasa itu. Kita pikir dengan kita berkuasa maka kita jadi panglima. Kita telunjuknya sakti bisa memerintah. Benar. Tapi kita tidak pernah berkuasa atas manusia yang lain. Garis bawah ini. Tuhan selalu berkata bahwa kita berkuasa atas ciptaannya Tuhan yang lain, bukan atas manusia yang lain. Dan lebih-lebih kita berkuasa atas diri kita sendiri. Dari emosi kita, dari daging kita, dari nafsu kita, dari kelemahan-kelemahan kita. Dan untuk membuat kita bisa berkuasa, maka Tuhan membuat kita menjadi compatible dengan Dia. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan awal tahun bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya citra, tidak punya jati diri, kita plain. Tetapi Tuhan yang punya dan Tuhan berikan kepada kita, makanya kita perlu kosong dan Tuhan salurkan. Dan dominion yang dari Tuhan, inilah fungsi daripada hidup kita. Dan kita tidak akan punya dominion dari Tuhan kalau kita kehilangan satu hal yang Tuhan lakukan. Buka bersama saya Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Lihat di sini. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, sampai hari ke-5, Tuhan berkata it's good. Tetapi pada hari ke-6 di sini dikatakan amat sangat baik, very good. Dan banyak pendeta berkata bahwa very good adalah karena manusia diciptakan hari ke-6. Adalah masterpiece, crown prince-nya Tuhan. Betul. Tetapi kalau saudara baca sekali lagi, maka Allah melihat segala yang dijadikan. Katakan segala. Bukan cuma manusia. Jadi manusia adalah rangkaian terakhir puncak, tetapi tanpa dari hari pertama, kedua, ketiga, maka yang manusia punya nggak akan berarti. Jadi segala tatanan kehidupan yang Tuhan ciptakan, inilah yang membuat Tuhan berkata, sungguh amat sangat baik. Kejadian 2 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Bukan cuma langit dan bumi dan isinya, tetapi ada satu yang tidak dimention, adalah tatanan atau hierarki atau structure atau order daripada pemerintahan di muka bumi, yaitu manusia menjadi pemerintah, menjadi penguasa di bumi. Dan dibuktikan oleh Yesus. Waktu Yesus hidup di muka bumi, dia berkuasa atas segalanya. Atas emosi, atas tantangan, atas cobaan, bahkan atas alam semesta. Dia meredakan angin ribut, dia membangkitkan orang mati, dia berkuasa. Itulah bukti bahwa
Itulah manusia yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan. Nah, kita tidak melihat itu dari kontekstual Adam, karena Adam waktu dalam kekekalan belum ada hitungan waktu dan tidak tertulis dalam Alkitab apa saja yang Adam lakukan. Are you with me? Nah, tetapi kuasa yang Tuhan berikan untuk dominion on earth dengan kuasa dari sorga itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak menuliskan di dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara perhatikan. Rangkaian ini yang jarang juga disebutkan. Bukan setelah sebetulnya. Pada waktu manusia diciptakan dari debu dan tanah dibentuk. Sebelum dipindahkan ke Taman Firdaus. Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam. Tuhan tidak pernah menghembuskan nafas kepada binatang. Tuhan tidak pernah menghembuskan nafas kepada langit dan bumi. Tuhan tidak pernah menembuskan nafas kepada plantation, kepada tanaman. Kenapa? Karena mereka tidak membutuhkan roh Tuhan. Yang dihembuskan oleh Bapa di sorga bukan cuma sekedar ditiup seperti dukun. Kan banyak dukun niup. Nah, saya mau percaya bahwa dukun ngambil apa yang Tuhan punya. Bahwa mengembuskan nafas itu sama dengan berarti memberikan roh. Jadi jangan gegabah datang ke dukun mau ditiup. Pasang topeng. Jangan mau ditiup. Dan kalau perlu jangan datang ke dukun. Jangan datang ke dukun. Apalagi mau ditiup sama dukun. Dukun yang kita tiup, mental lo gitu loh ya. Oke? Kok Bapak tahu dukun suka niup? Banyak gambarnya saudara, banyak ceritanya. Saya nggak pernah datang ke dukun. Ya, banyak ceritanya. Oke. Jadi saya mau berkata, manusia hidup ditandai dengan nafas. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Manusia yang mati nafas apa enggak? Nah, saudara, ntar kita belajar. Begitu mendetail, saya menyusun ini cukup lama berbulan-bulan, tetapi saya baru selesaikan beberapa minggu yang lalu. Tatanan kehidupan yang sangat baik ini dengan bernafas, menarik dan mengeluarkan dan berkuasa atas kehidupan hilang pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Alkitab berkata waktu engkau jatuh dalam dosa engkau akan mati. Saudara memang tidak mati spontan, tetapi pada waktu kehidupan Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, nafasnya dengan Tuhan masih sangat baik, Adam tidak pernah akan mati. Tetapi begitu Adam jatuh dalam dosa, dimulailah hitungan kematian. Nangkap? Nah, Tuhan berkata, engkau masih hidup, tetapi relationship-nya dengan Tuhan putus. Kita buka Kejadian 6 ayat 23-24. Lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, waktu Adam jatuh dalam dosa, maka nafas Roh Kudus terputus, tetapi nafas jasmani masih jalan, tapi sudah punya hitungan waktu. Itulah dimulainya dimensi time. Dan saya percaya umur Adam 900 something dihitung mulai dari situ. Bukan dimulai dari penciptaan. Karena dari mulai penciptaan kita tidak tahu berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun dimensinya. Nah, karena hubungan dengan Tuhan terputus, maka Tuhan berkata, kamu harus keluar dari tatanan kesempurnaan Firdausnya Tuhan, dari Taman Eden. Dan Adam dikembalikan ke tempat di mana Bapa mengambil tanah itu.
Saudara, kalau saudara mengerti sejarah penciptaan ini, saudara akan sangat tidak mudah untuk terpengaruh dengan orang-orang yang berkata manusia itu evolusi, berubah begini, berubah begitu, dan lain sebagainya. Tidak. Karena kita tahu persis bahwa we are created by the Holy One. We are created by the Mighty One. It's not by accidentally. Kita tidak tiba-tiba jadi. Dan kita sudah di-planning oleh Tuhan. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tidak punya plan A, plan B. Tetapi Tuhan punya rencana bahwa waktu Adam jatuh dalam dosa, seketika itu juga Tuhan berfirman kepada manusia bahwa aku akan memulihkan engkau. Dengar baik-baik ini. Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak ingin kehilangan ciptaannya yang sangat dia kasihi, yang sangat dia cintai. Saudara, Tuhan menebus kita, dengar baik-baik, bukan cuma karena dia memang mau menebus, tetapi karena memang dia sangat mengasihi kita. Jadi kita sangat berharga. Dan sejak kejadian kejatuhan itu, kejadian 5 ayat 15, maka Tuhan berkata demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah saudara, dalam bahasa Indonesia kita tidak terlalu jelas melihat keturunannya yang mana. Tetapi jelas dalam keturunan perempuan. Kalau saudara mengerti ilmu biologi, saudara akan berkata, mana perempuan punya keturunan? Perempuan punya sel telur. Dan tidak akan membuahkan keturunan tanpa dibuahi oleh sperm atau sperma. Yang membawa garis keturunan adalah sperma, bukan telur. Tetapi Alkitab jelas dari kitab Kejadian menulis bahwa nanti akan hadir keturunan Hawa. Tapi bukan dari keturunan Adam. Are you with me? Nah, untuk lebih jelas kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. ESV berkata begini, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Kata ganti he dan his di situ semakin memperjelas siapa keturunan wanita Hawa ini. Siapa dia? He, laki-laki, bentuk tunggal, tidak jamak. Jadi ada dari sekian buahnya keturunan dari wanita wanita Hawa, nanti akan muncul seorang pria, seorang laki-laki yang akan berkuasa dan yang akan memulihkan kembali apa yang hilang dari Adam dengan menghancurkan kepala ular, tetapi kakinya dia sendiri akan diremukkan. Ya sudah terbukti bahwa Yesus di kayu salib melakukannya seperti itu. Bapa rela mengorbankan putranya yang tunggal, yang kita kenal sebagai Adam terakhir, untuk mengembalikan apa yang hilang kepada kita, yaitu tatanan atau rencana atau hierarki atau order of dominion yang Tuhan berikan kepada Adam. Kita lihat sekarang 1 Korintus 15 ayat 21-22. 1 Korintus 15 ayat 21-22 berkata demikian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah jelas, Paulus berkata kita jatuh dalam dosa bukan karena kita berdosa, tetapi kita jatuh dalam dosa atau kita menerima dosa karena orang tua kita, karena nenek moyang kita berdosa. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Kita dosa karena menerima dari Adam dan Hawa. Kita dibenarkan bukan karena saudara puasa 7 hari 7 malam, bukan karena saudara berbuat baik, bukan karena saudara melakukan firman. Saudara, kita bukan melakukan firman baru kita selamat, tidak. Tetapi kita diselamatkan dulu. Dan hasil keselamatan itu baru melakukan firman. Saya mendengar di Indonesia ada beredar video seseorang berkata, keselamatan ada 3 jalan. 1, katanya selamat karena
percaya kepada Yesus Tuhan. Kedua, selamat karena melakukan firman Tuhan. Ketiga, selamat karena melakukan kebaikan. Saya bilang itu keliru semua. Keselamatan cuma ada satu jalan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melakukan firman tanpa kita ada di dalam Yesus Kristus, kita seperti ahli Taurat, orang Farisi. Selamat enggak mereka? Tidak. Walaupun mereka sampai hari ini, mereka lebih taat, lebih setia melakukan Taurat. Tetapi mereka tidak selamat. Ada lagi berkata bahwa kalau kamu mau selamat, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Selamat enggak? Enggak. Keselamatan bukan karena kita menjadi dermawan. Si dermawan enggak selamat kalau dia enggak kenal Tuhan. Tetapi kita kenal Tuhan, kalau kita pedit pun kita nggak masuk surga. Ada ayatnya loh di dalam kitab Wahyu. Yang medit nggak masuk surga, ada ayatnya. Tetapi kita bukan karena mau dermawan untuk selamat, tidak. Tapi kita dermawan karena kita sudah menerima keselamatan. Are you with me? Jadi melakukan firman dan memberi kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, it's a fruit of repentance. Buah daripada pertobatan. Jelas? 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudara, di dalam Tuhan, pada waktu Anda menerima Yesus Tuhan, Anda mempunyai roh yang dihidupkan kembali. Dan roh yang dihidupkan kembali itu adalah roh kita ya hasil kerja dari roh Yesus atau Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Saya sudah berkali-kali jelaskan, kata dunia adalah bahasa Yunaninya kosmos. Tatanan kuasa, kekuasaan, atau tatanan order hierarki daripada sebuah kepemimpinan, sebuah jalur, sebuah otoritas. Itulah yang Tuhan mau tegakkan. Are you with me? Bukan cuman sekedar kita ditebus untuk diselamatkan, tetapi Tuhan mau selama kita menanti-nanti bersama-sama Dia dengan kekekalan, maka kita pun melakukan order hierarki kosmos supaya kita berkuasa di bumi seperti Tuhan Yesus dengan kuasa dari kerajaan surga. Nah, masuk sekarang. Itu secara cepat saya jelaskan. Semoga saudara bisa mengikutinya. Sekarang saya masuk detail kepada manusianya itu sendiri. Manusia itu sendiri terdiri dari 3 dimensi. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, harus ada keutamaan bahwa pemulihan dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia punya 3 dimensi. Senggol sebelah kiri kanannya bilang 3 dimensi. Bukan 1 dimensi. Kita punya 3 dimensi. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh terdiri dari fisikal, panca indera, dan organ-organ dalam tubuh yang tidak kelihatan, yang juga yang organ-organ yang kelihatan. Organ yang kelihatan mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Yang tidak kelihatan jantung, paru-paru, usus, jeroan, limpa, dan lain sebagainya. Tidak kelihatan, tapi itu adalah fisikal. Kalau saudara fisikal sakit, saudara cari dokter. Jiwamu sakit, cari psikiater, psikolog. Rohmu sakit, cari dukun. Ya kan banyak di Indonesia orang sakit cari, kalau ada hal-hal yang aneh-aneh cari dukun, cari orang pinter. Itu kekeliruan kita. Kenapa? Karena missing link, rohnya itu sudah dikuasai oleh roh yang lain. Nah, jiwa sekarang terdiri dari pikiran,
perasaan dan keinginan. Keinginan adalah apa yang dibentuk atau dengan kata lain paradigm. Paradigm apa yang dibentuk dengan pola pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi membentuk pola pikir itu adalah pikiran. Kita tidak bisa lihat itu semuanya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Sekarang roh. Roh terdiri dari intuisi atau sixth sense. Jadi saudara tidak perlu belajar sixth sense. Sixth sense itu ada di dalam diri kita waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Sixth sense. Conscience. Conscience adalah natural yang hati nurani. Kita tidak bisa tahu di mana hati nurani. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini. Pokoknya ada hati nurani. Orang Chinese bilang liang sim. Liang sim itu artinya hati kecil kita. Suara lembut di dalam diri kita. Itulah hati nurani. Dan relasi. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, kemampuan berrelasi ini yang putus. Conscience dan sixth sense masih ada. Tetapi relasi pun masih ada, tetapi dia mati suri. Pada waktu relasi mati suri, tidak memberikan makanan kepada conscience dan kepada intuitif atau sixth sense. Maka sixth sense dan intuitifnya lapar. Dan relasinya juga menjadi lemah dengan Tuhan. Sehingga karena lemah, tidak bisa ketemu Tuhan, maka relasi di dalam diri kita cari sesuatu yang lain. Oke, nah masuk. Dimensi roh adalah spirit bahasa Inggris, spiritus dalam bahasa Latin, ruah dalam bahasa Ibrani, to breathe and to smell. Perhatikan, tadi Tuhan Bapa di sorga meniup, memberikan roh, to breathe, ruah. Dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru, artinya pneu atau pneuma. Sama artinya to blow and to breathe. Saudara, jangan heran kalau saudara yang sudah lama di gereja ini, saya sering mendoakan orang sakit dan sering meniup. Dan saya pernah ditanya, Bapak kok kayak dukun? Saya bilang, bukan dukun. Ini roh Tuhan. Roh Kudus yang berkata seperti itu. Nanti kita akan lihat, even Tuhan Yesus pun meniup. Ya, kita lihat. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8 bicara tentang bagaimana mekanisme roh itu bekerja. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang lahir dari roh tidak bisa direncanakan. Saudara nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saudara mendengar khotbah, saudara baca Alkitab, saudara didoakan, tiba-tiba suddenly bang, roh bekerja dan saudara mengalami jamahan Tuhan. Pernah kami di dalam sebuah KM kami, saya lagi khotbah biasa, bukan khotbah tentang Roh Kudus, lalu akhirnya ditutup dengan doa. Pada waktu doa, saya nggak numpangin tangan, nggak apa-apa, tiba-tiba Roh Tuhan terjadi dan gedebuk orang pada jatuh dan lain sebagainya. Saudara, itulah tandanya, lawatan Tuhan sedang terjadi. Roh bekerja tidak pernah dibatasi oleh dimensi manusia, dan kita tidak tahu kapan dia datang dan kita tidak tahu kapan dia pergi. Tetapi ada satu roh yang tidak pernah pergi, yaitu Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Roh dimensinya Tuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan bagian kehidupan yang tidak nampak dimensi mata manusia. Siapa yang bisa melihat roh? Bisa dengan karunia roh. Saya beberapa kali melihat penampakan roh. Entah itu Roh Kudus, entah itu roh setan. Saya beberapa kali melihat ada wujud yang mengerikan, ada wujud yang biasa. Tetapi saya pun melihat bagaimana roh Tuhan hadir dengan mata kepala saya sendiri. Dan jadi banyak kali kita tapi dimensi roh tidak bisa dilihat oleh mata kasat. Tetapi bisa dirasakan dan bisa dilihat. Saudara bisa melihat angin? Tidak. Tapi saudara bisa merasakan angin? Yes, that's the one. Karya Roh Kudus atau kerja Roh Kudus. Saudara bisa merasakan, ada orang bilang kalau Roh Kudus hadir, bulu kuduk gua berdiri. Enggak mesti. Bulu kuduk lu berdiri juga pada waktu lu ketakutan juga berdiri gitu loh ya. Jadi bukan tanda bulu kuduk merinding itu tanda Roh Kudus hadir. Bukan tanda bahwa tadi aduh Roh Kudus hadir, pujian yang ngangkat. Emangnya pakai apem? Roh Kudus diangkat-angkat gitu loh. Ngangkat atau enggak ngangkat tidak ada urusannya.
dengan hidupmu. Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh merasakan kehadiran roh atau tidak? Jangan salahkan yang di atas pujian. Kalau dia mimpin pujian, kalau dia yang khotbah, rasanya ngangkat. Badan lu diangkat aja. Siapkan dirimu untuk menerima dimensi roh. Roh akan bicara kepada roh, seperti saya bilang. Pikiran, apa yang keluar dari pikiran akan diterima oleh pikiran. Apa yang keluar dari roh akan diterima oleh roh. Oke, saudara, jangan loncat dari tempat duduk saudara. Bahwa roh tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Buka bersama dengan saya. Yudas cuma satu pasal. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman hari besar. Malaikat Tuhan yang bandel, malaikat Tuhan yang sok mau tampil, malaikat Tuhan yang mau hidupnya caranya sendiri, yang tidak mengerjakan tugas dengan benar, mereka Tuhan yang keluar dari posisinya. Tuhan bilang kamu satpam, dia nggak mau jadi satpam, dia pengen jadi direktur misalnya. Ya, yang seperti ini tidak ditebus oleh Tuhan. Di dalam bahasa Inggris saya katakan, and the angel who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he was kept in internal chains under gloomy darkness until the judgment of the great days. Saudara yang takut akan dunia setan, dunia roh-roh halus, pelajari ayat ini. Tidak ada setan gentayangan datang ke tempatmu nakut-nakutin. Wah. Nggak ada. Amin. Kalaupun ada, itu adalah pewujudan. Bukan roh malaikat yang jatuh dalam dosa yang ini. Tetapi ada segerombolan malaikat yang jatuh dalam dosa yang awal. Waktu sorga dikudeta oleh malaikat siapa namanya? Oma Lucy. Ya, kita panggil dia Oma atau Oco. Karena dia lebih tua. Dia berontak dan sepertiga pasukannya dicampakkan ke bumi. Nah, roh inilah yang kalau mau datang kepada hidupmu dan menyakitimu, menyiksa engkau, menakuti engkau adalah roh yang seperti ini. Bukan malaikat yang lain yang jatuh dalam dosa. Karena malaikat yang lain yang jatuh dalam dosa tidak lagi dicampakkan ke bumi, tapi sama Tuhan ditahan, dipenjara, di lubang yang tak terduga dalamnya. 2 Petrus ayat 2, slide berikutnya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa poin saya adalah ini. Malaikat jatuh dalam dosa tidak ditebus. Tetapi Anda dan saya jatuh dalam dosa ditebus. Malaikat yang jatuh dalam dosa dipenjara sama Tuhan, nggak dicampakkan lagi ke bumi, karena yang sepertiga itu sudah buat kalut bumi. Apalagi kalau ditambahin terus-terusan, maka manusia berkata, ya Tuhan sih salah, kenapa dunia dijadikan tempat orang malaikat-malaikat jahat datang? Jadi Tuhan tidak mau dibegitukan, maka dia dengan adil, malaikat tidak diampuni, tidak ditebus, tetapi dipenjara. Jadi saudara harus bersyukur, Matius berkata bahwa bahkan malaikat-malaikat yang masih baik pun, itu ada di bawah komando Anda. Anda diberikan hak untuk memerintah mereka. Jadi kalau Anda sedang dalam masalah, dalam keadaan takut, dalam keadaan gak ngerti mesti buat apa. Berdoa, Tuhan dalam nama Yesus kirimkan malaikatmu untuk menjagai aku. Dalam nama Yesus, it's okay. Karena itu firman Tuhan berkata, mereka diciptakan untuk melayani orang-orang yang percaya. Untuk melayani Tuhan. Jadi status kita lebih tinggi dari malaikat. Jangan pernah berkata makanya, waduh aku belum jadi malaikat. Salah statement itu. Anda mau jadi malaikat, turun derajat. Anda di atas malaikat. Amin. Jelas sekarang?
Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, relasi dengan Tuhan terputus dan tidak bisa lagi berbuat banyak macam. Maka dengan relasi terputus, kuasa Tuhan juga tidak nyata, maka apa yang muncul? Jiwa akan muncul. Karena spirit tidak berfungsi, hati alias mati suri. Tetapi intuisi dan conscience masih ada. Even relasi masih ada. Tetapi semuanya sangat lemah. Nah, karena sixth sense dan conscience masih ada, tapi relasi dengan Tuhan terputus, maka mereka mencari. Tidak heran pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ketemu pohon besar disembah, ketemu batu yang aneh disembah, ketemu orang yang aneh-aneh disembah. Karena mereka mencari sesuatu yang mereka pikir lebih hebat dari mereka. Itulah jati diri manusia, mereka mencari sesuatu yang lebih hebat dari mereka. Karena di dalam diri manusia ditanam hadirat Tuhan, ditanam roh Tuhan yang mencari dan hanya bisa dipuaskan dengan roh Tuhan saja. Kalau roh Tuhan tidak ada, maka mereka mencari roh-roh yang lain. Nangkap nggak di sini? Maka di Indonesia terkenal dengan nama spiritisme atau kebatinan. Dan untuk mempertajam mereka punya sixth sense, mereka puasa Senin Kemis, mutih, capcay. Kalau saya mau capcay daripada capcay. Ya kan? Banyak sekali pantangan-pantangan yang mereka lakukan. Karena spiritisme, mereka bilang roh itu harus begini, roh harus begitu. Nah, saudara jelas di Indonesia seperti itu. Di Cina, rohnya nggak puas, nggak kuat. Mereka cari ke dewa-dewa, dewi-dewi. Ada manusia yang berubah menjadi dewi. Di Yunani juga sama, ada demigod, semigod. Ada manusia yang sangat baik berubah menjadi manusia dewa. It's nonsense. Kenapa nonsense? Dimensinya sudah beda. Halo? Yang satu kita punya 3 dimensi. Kita nggak mungkin berubah menjadi 2 dimensi atau menjadi 1 dimensi. Kecuali Tuhan sendiri yang mengubahkan nanti pada waktu rapture. Tapi saya nggak membahas itu. Jadi di India terjadi penyembahan sekarang sapi disembah, even di Bali. Ilu orang tuanya nggak mau makan sapi. Kenapa? Karena mereka pikir sapi adalah dewa yang menitis. Saudara, karena roh manusia terputus dengan roh Tuhan, maka mereka mencari sesuatu yang lebih besar dari mereka. Lalu bagi orang-orang barat, dunia barat, karena rohnya mati, conscience-nya mati, sixth sense-nya nggak berfungsi, semuanya nggak berfungsi, maka yang timbul adalah pikiran. Pikiran, perasaan, dan keinginan. Betul nggak? Makanya perasaan berkuasa. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, kaplok, dan lain sebagainya. Saudara, karena perasaannya mulai memerintah. Karena hubungan dengan Tuhan terputus, emosi naik, kejiwaan naik. Bagi orang-orang yang lain yang tidak dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh pikiran, maka mereka dengan sekolah yang banyak, sekolah yang besar, sekolah yang tinggi. Dengan sekolah mereka bisa memperoleh sesuatu, yes. Tetapi dengan sekolah engkau tidak bisa memperbarui akal budimu. Terlalu banyak orang sekolah, tetapi mentalnya hancur. Tetapi orang sekolah bergelarnya profesor, tetapi kumpul kebo, homo dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menjamin pendidikan, budaya, keinginan individual yang berkuasa itu adalah kebaikan. Tidak ada. Kenapa? Karena rohnya sudah tidak berfungsi. Di Yunani, karena roh tidak berfungsi, mereka percaya horoskop. Apa itu horoskop? Mereka melihat ciptaan Tuhan. Sagittarius itu ada bintang Sagittarius. Ada rasi bintang Neptunus dan lain sebagainya. Ada rasi bintang dan jangan tidak percaya bahwa rasi bintang itu punya kuasa terhadap alam. Mereka punya nature. Coba contohnya salah satu. Waktu kita lihat bulan purnama, apa yang terjadi pada bumi? Pasang laut. Itu nature. Pada waktu bulan gelap terjadi surut. Itu musimnya kepiting. Cari kepiting. Ya kan? Saudara lihat gak bagaimana pengaruh alam semesta ada powernya. Tetapi jangan menyembah power yang diciptakan oleh Tuhan. Sembahlah sumbernya.
Di Cina karena orang-orang Indonesia, karena orang Cina putus hubungan dengan Tuhan, maka manusia dijadikan cap ji sio, sio liong, sio ti, sio babi, ampun. Saudara, betapa buruknya manusia disamakan dengan binatang. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah putus. Sehingga kita rela disamakan dengan ciptaan yang lebih rendah dari kita. Wow. Dan itu bangga lagi kita orang Cina. Lu siapa? Sio babi, muik, muik, muik. Dipotong lu. Itu loh. Sioba enak. Sioma enak. Oke, clear ya? Kenapa seperti itu? Karena kehilangan hubungan dengan Tuhan. Oke, sekarang berlanjutnya. Tapi dengan lahirnya Yesus ke dunia dan menyelamatkan, menebus kembali semuanya dengan mati di kayu salib, maka ada dimensi roh yang dipulihkan. Nah, dimensi roh ini yang dibangkitkan. Kita lihat apa sekarang fungsinya dimensi roh buat hidup kita. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan mampu memisahkan dimensi jiwa dan roh. Yang berarti bisa membedakan mana yang dari roh Tuhan atau bukan. Dan mana yang dari akal, pikiran dan perasaan manusia lainnya, termasuk budaya dan ilmu pengetahuan. Makanya saya sangat cerewet, sangat bawel baca firman. Baca firman. Saudara ngerti nggak ngerti, baca firman. Karena waktu saudara baca firman, firman itu masuk dalam pikiranmu tanpa saudara sadari firman yang punya dimensi kekuatan roh akan bekerja di dalam dirimu pada waktu engkau disodorkan sesuatu yang lain dari roh yang lain, maka firman Tuhan yang ada di dalam dirimu akan mendeteksi, hey, this is wrong. Tapi kalau engkau tidak punya firman di dalam dirimu, apa yang akan mendeteksi? Yang wrong, yang salah, yang disodorkan oleh demigod, oleh macam-macam, kau akan terima karena engkau lapar dan haus. Alkitab berkata begini, orang yang lapar maka kotoran pun dirasakannya enak. Tapi orang yang kenyang akan berkata no. When you feel or full with the word, tidak perlu cari karunia membedakan roh. Pada waktu roh Tuhan, firman Tuhan ada di dalam engkau, otomatis karunia roh akan bekerja. Ini buktinya. Karena engkau menerima Yesus Tuhan, maka Roh Kudus ada di dalam dirimu. Kemampuan untuk membedakan roh termasuk di dalam 9 karunia roh yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dipakai dalam pelayanan. Firman Tuhan mampu membedakan mana pertimbangan manusia dan mana pertimbangan roh kita. Jadi dengan kata lain, ini adalah karunia discerning spirit. Karunia membedakan roh. Saudara sering gak ketemu orang tiba-tiba engkau merasa gak sejahtera? That's discerning spirit. Kalau ada yang seperti itu jangan lawan. Ikuti dan doa dalam hati, jangan langsung bahasa roh. Orang nanti akan pikir saudara mengong gitu loh. Jangan waktu rasa sesuatu langsung angkat tangan, nanti saudara dipanggilin orang. Tidak, waktu engkau merasakan sesuatu di dalam dirimu. Saya sering banget ketemu orang, aduh rasanya kok nggak enak. Tapi juga sering ketemu orang, aduh rasanya peace, senang. Apa itu namanya? The spirit and our spirit bear witness, meet in spirit. Ini loh. Ini loh. Yang kedua, firman Tuhan mampu memisahkan sendi-sendi adalah pangkal-pangkal pergerakan, sedangkan sumsum adalah pusat pembuatan sel darah, baik darah merah maupun darah putih yang punya kemampuan sebagai pembawa kehidupan secara fisik. Hei, yang takut kena cancer,
Baca Alkitab, penuhkan tubuhmu dengan Alkitab, dengan ayat. Kan dikatakan bahwa firman Tuhan mampu membedakan pertimbangan sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi adalah pusat pergerakan. Orang tua yang takut rematik, orang yang tua takut encok, pegelinu, segala macam, baca Alkitab. Karena Alkitab punya kekuatan untuk menyegarkan sendi-sendimu. Dan membuat sumsum tempat apa? Tempat pemrosesan, pembuatan darah putih dan darah merah. Saya tahu karena waktu anak saya kena leukemia, sumsumnya diambil, bone marrow-nya diambil. Dan pada waktu dia kekurangan karena leukemia, maka dia diinjeksikan platelet, yaitu inti dari darah putih. Dan sometimes juga dikasih transfusi darah merah. Saudara perhatikan, Alkitab sudah sangat betul, luar biasa. Kenapa mesti takut kepada COVID, kepada cancer, kepada apapun, pada waktu engkau hidup di dalam firman. Firman yang ada di dalammu membentuk lapisan protection untuk membuat engkau tidak takut lagi dengan COVID kah, kohot kah, dengan tumor, timurlah, dan segala macam cancer. Jangan takut, karena protection dari Tuhan sempurna. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan sanggup membedakan mana sumsum dan sendi-sendi. Waduh, saudara, kursus hidup sehat itu nanti hari Selasa kalah dengan sumsum ini. Cara hidup sehat hanya membantu sedikit, tetapi kesehatan yang dari dalam, waktu saudara hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, maka semua akan sehat. Amin. Pada waktu sumsummu sehat, darahmu sehat. Pada waktu darahmu sehat, darahmu akan mengalir ke seluruh tubuhmu dan akan memberikan makanan yang sehat bagi jantung, bagi otak, bagi organ tubuh yang lain. Wow. Lihat gak betapa dahsyatnya firman. Tapi kita sering menyepelekan firman. Kita lebih cocok bayar ratusan bahkan ribuan dolar untuk diet yang bagus kayak apa. Alkitab diabaikan, Alkitab bulukan di tempatnya nggak pernah dibaca. Dibaca kalau pendetanya datang. Next, Tuhan Yesus dikandung oleh pekerjaan roh. Tadi firman punya dimensi roh. Sekarang Tuhan Yesus sendiri dikandung oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 18 dan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria dan ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kalau Yesus hidup dengan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dan Yesus melakukan pelayanan karena karya Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 37-38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Perhatikan, coba lihat saya sini. Roh Kudus menyertai Tuhan Yesus. Pelayanannya, mujizatnya menyertai Yesus. Betul? Coba jawab pertanyaan ini. Pernahkah saudara membaca Yesus berbahasa roh? Jadi jangan mix. Orang dulu kita diajarkan penuh dengan Roh Kudus. Hanya dengan bahasa roh. Tidak. Tidak dengan bahasa roh pun Anda bisa penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Bahasa roh cuma salah satu manifestasi dari karya Roh Kudus. Tetapi kita perlu nggak bahasa roh? Perlu. Paulus sendiri berkata perlu bahasa roh.
bukan tidak perlu. Tetapi jangan di overemphasis bahasa roh. Hanya bahasa roh, hanya bahasa roh, hanya bahasa roh. Dan bagi yang belum berbahasa roh, jangan frustrasi. Waduh, aku nggak bisa berbahasa roh. You are full of Holy Spirit. Amin. Nah sekarang, bagaimana Tuhan Yesus membaptis murid-muridnya supaya penuh dengan Roh Kudus? Yohanes 20 ayat 21-22. Yohanes 20 ayat 21-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu semua. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus itu ngapain? Mengembus itu ngapain? Iya, mengembus itu ngapain? Coba mengembus itu ngapain? Tiup, susah amat sih ngomong tiup. Mengembus, iya tahu mengembus. Mengembus itu ngapain? Yesus meniup murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Bukan terimalah Roh Kudus. Bapa meniup Adam. Terimalah Roh Kudus. Yesus sebelum naik ke surga, dia meniup muridnya. Terimalah Roh Kudus. Lihat gak? Betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat salah satu manifestasi. Tambahin waktunya sedikit ya Yos, sorry Yos. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ini yang sering kita gembar-gemborkan sebagai hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Tiupan angin yang keras apa namanya? Tiupan angin yang keras, betul? Ini yang kita lupakan, kita sering melihatnya sebagai tanda api, baptisan api dan lain sebagainya. Betul, tetapi api itu turun bersama dengan angin. Setelah Yesus meniup murid-muridnya, maka Bapa di surga waktu menurunkan Roh Kudus untuk pada hari Pentakosta dan mereka berbahasa roh, juga Bapa meniup murid-murid itu dari surga. Tiupan angin yang keras plus api-api turun ke dalam diri mereka. Dan manifestasinya berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, berkumurlah, maka mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Garis besar ada dua bahasa roh. Bahasa roh yang pertama adalah ini, bahasa roh yang diucapkan oleh murid-murid yang tidak pernah keluar negeri, yang tidak pernah belajar bahasa Mesopotamia, belajar bahasa Persia, Frigia, Galatia dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu Tuhan meniup mereka dengan roh dan turun bunyi tiupan angin dan api, mereka tiba-tiba berbahasa seperti roh mengilhamkannya. Kalau saya sekarang tiba-tiba berbahasa bahasa Inggris, bahasa China, itu bukan bahasa roh, itu bahasa iklan. Every nomor 1 baterai di dunia. Nangkep nggak? Kalau saya tiba-tiba berbahasa Rusia, berbahasa Romania, berbahasa Arab, dan saya berkali-kali mendoakan orang dengan penuh Roh Kudus, tiba-tiba mereka kayak orang ngaji, maaf. Saya tanya, kamu latar belakang Islam? Enggak. Kamu belajar Al-Quran? Enggak. Kamu belajar bahasa Arab? Enggak. Loh, kamu tadi kayak orang ngaji. Tanda bahasa roh. Bisa diberikan dengan segala macam bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Kata orang yang tidak mengerti pelajaran ini, mereka bilang gibris. Ngomong karepe dewe nggak ada aturannya gitu loh. Padahal bukan. Ada satu bahasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang bahkan setan pun tidak mengerti. Itu bahasa roh yang hanya untuk kontak. Itu yang Paulus katakan, waktu engkau depres, waktu engkau stres, waktu engkau tidak bisa berbuat apa-apa, berdoalah dalam bahasa roh.
supaya connect kepada Tuhan. Ini dua ini diberikan kepada kita untuk komunikasi dengan Tuhan langsung. Are you with me? Oke, tanda yang paling jelas bahwa saudara punya Roh Kudus. Nah tuh kan udah habis waktunya Tuhan, tolong. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain karena Roh Kudus. Bukti bahwa Anda terima Roh Kudus, bukti bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri Anda adalah Anda percaya Yesus itu Tuhan. Ini ayatnya ada. Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu. Bukan karena engkau mau percaya. Bukan karena hebatnya khotbahnya Yosi, hebatnya khotbah Ibu Gembala, hebatnya khotbah siapapun. Tetapi karena karya Roh Kudus yang bekerja, maka engkau bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Itu salah satu tanda Roh Kudus ada di dalam dirimu yang paling penting. Nomor 2, hampir sama jenisnya. 2 Timotius 1 ayat 14 berkata demikian. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, Paulus berkata kepada Timotius, peliharakanlah harta yang indah apa? Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Dia katakan, peliharakan harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Iman, percaya kepada firman, kepada Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pelihara itu, jaga itu, apinya jangan sampai padam. Jangan mau dikalahkan dengan drakor. Jangan mau dikalahkan oleh film silat. Jangan mau dikalahkan oleh cerita-cerita wewe gombel. Jangan mau dikalahkan oleh cerita-cerita yang aneh-aneh. Jaga apimu. Mau nonton, kata Ibu Gembala jangan. Kata saya, bolehlah nonton sekali-kali, saya juga nonton kok. Gitu loh, bela diri. Tapi jangan sampai kita kelebihan waktu untuk nonton, tetapi kita lupa akan memelihara firman. Kalau sudah waktunya untuk berdoa walaupun lagi, pernah nggak sudah lagi nonton tiba-tiba Roh Kudus lu masuk kamar doa? Oh saya sering. Tinggalin. Buat saya bilang sama Ilu, nonton itu bukan kecanduan. Saya tuh habis makan, sudah cari film channel yang rohani, yang sudah nggak ada yang minat, baru cari film. Untuk apa? Nurunin nasi dari perut sampai ke tenggorok, sampai ke bawah, supaya tidak, waktu mau tidur tidak kolaps gitu loh. Hanya itu tujuannya. Kan bisa baca Alkitab, udah dari pagi baca Alkitab. Sepanjang hari di kantor baca Alkitab. Masa terus-terusan baca Alkitab terus. Lama-lama semuanya yang keluar Alkitab terus. Ya terbaik ya memang seperti itu. Tapi sekali-sekali nonton hiburan boleh dong gitu loh. Ya yang sehat, yang segar. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Roh Allah. Yaitu roh yang antikris yang tidak dia mau agar dia datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan sebab telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang ada di dalam engkau tidak akan terkalahkan dengan apapun. Amin. Jadi kalau ada saudara yang masih takut sama COVID, masih takut sama virus, masih takut akan ini, takut akan itu, berarti Roh Kudusmu masih kecentet, masih ketekan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Bagi saudara yang sudah berbahasa roh, pada waktu saudara mengalami seperti itu, berbahasa roh. Pada waktu saudara belum berbahasa roh, pada waktu saudara mengalami seperti itu, baca ayat-ayat Alkitab yang menguatkan. Masuk dalam doa, setel lagu-lagu penyembahan, berdoa menyembah Tuhan, maka akan terjadi bubble up di dalam rohmu. Saudara dengar baik-baik. Dengar nih baik-baik. Roh Kudus yang ada di dalammu, yang akan membunuh, akan membinasakan kuasa antikris. Kuasa antikris sudah ada sekarang. Sejak zaman dulu ada. Bagi saudara yang takut akan akhir zaman dengan antikris, itu pengajaranmu keliru. Buka ayatnya, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Gak usah takut dengan antikris. Gak ada yang bisa membinasakan engkau. Baca, Richard maju aja, Richard gak apa-apa, maju.
Nanti tak jantur di situ. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi, yuk kita baca 2-3. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan Tuhan Yesus akan membunuh antikris, bukan perang dengan pakai baju, pakai pedang, pakai apa. Enggak, Tuhan Yesus akan membunuh antikris cuman apa itu? Hembusan nafas itu apa? Kuasa Roh Kudus, come on. Engkau punya kuasa Roh Kudus. Pada waktu engkau takut mendapat pengajaran antikris, pada waktu engkau takut menghadapi pengajaran akhir zaman, semuanya bicara ngaco-ngaco, hembuskan Roh Kudus. Halo? Itu ramuan saya? Bukan, itu Alkitab yang berkata. Kalau Yesus nanti akan membinasakan Roh Kudus, membinasakan antikris dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang pun kuasa antikris yang mengacaukan saudara. Pak, saya takut akhir zaman gini. Baca Alkitabmu, pelajari firman-Mu. Saya dari dulu bilang gak pernah takut mau antikris, anti-cross, anti apa. Saya gak pernah takut tentang zaman, apalagi tentang manusia akhir zaman akan semakin jahat. Gak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya senjata firman, kita punya roh yang lebih besar. Dan pada waktu ada hal-hal yang mau menyelimuti kita, menyerang kita, hembuskan kuasa Roh Kudus. Siap. Amin. Ucapkan firman, hembuskan Roh Kudus. Sedikit lagi dah, nggak apa-apa lah, tanggung, udah diberhentiin selesai. Kalau nggak gini kan kayaknya sepertinya sampai leher gitu loh. Cuma tinggal 5 menit lagi lah. Bagaimana kita bisa menerima kuasa Roh Kudus? Saya sudah katakan tadi, dengan bertobat, menerima Yesus Tuhan. Apa yang harus terjadi pada waktu kita menerima Roh Kudus? Terjadi perubahan sikap. Terjadi perubahan cara berpikir, terjadi perubahan prioritas kehidupan. Apa harganya untuk Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita orang berdosa? Ini akan kita bahas. Kita buka ayatnya. Dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bukti orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan cuman berbahasa roh. Terlalu banyak orang yang berbahasa roh, tapi hidup dalam perzinahan. Terlalu banyak orang yang berbahasa roh, hidup dalam korupsi. Terlalu banyak orang yang berbahasa roh, hidup dalam membentuk kerajaan sendiri, mencari popularitas, mencari kemasyhuran. Tetapi tanda orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hidupnya dipimpin oleh firman. Amin. Terlalu banyak orang-orang yang spiritual. Roh Kudus berkata kepada saya begini-begini. Silakan aja ngomong. Tetapi kalau itu tidak cocok dengan firman, tolak dalam nama Yesus. Pak, bagaimana kalau ada seorang nabi terkenal menubuatkan saya tapi nggak benar, saya nggak suka. Tolak dalam nama Yesus. Jangan takut. Ujilah semuanya yang dari Tuhan. Sekarang bagaimana supaya kita hidup di dalam dunia yang sekuler seperti ini. Dunia yang penuh dengan skeptisisme seperti ini. Kita bisa tetap hidup di dalam Roh Kudus. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara bisnis bukan cari duit. Dengar baik-baik. Saudara bisnis untuk menggolangkan karunia, talenta yang ada padamu. Dan semakin hari semakin mengolah, semakin hebat. Kalau dapat keuntungan, maka keuntungan itu kau pakai untuk hidup dan untuk memberi kepada orang dan kepada gereja. Kok gak ada amin? Bukan kerja untuk cari duit. Jangan sekolah untuk gampang cari duit, tidak.
Sekolah adalah belajar untuk ilmu pengetahuan yang kau butuhkan untuk mengaplikasikan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Regardless orang bilang itu nggak mudah cari duit, nggak mudah cari pekerjaan. But when you have the Holy Spirit in you and you motivate your karunia di dalam dirimu, your gift, engkau akan menjadi orang yang spesial. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Pacaran, cari dalam Tuhan. Ini akan seperti apapun yang kamu lakukan, termasuk pacaran enggak? Termasuk pergaulan enggak? Apapun yang kamu lakukan, makan, minum, diundang orang, semuanya. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Ini loh bukti bahwa Anda penuh Roh Kudus. Ini loh bukti Anda dipimpin oleh Roh. Buah-buah Roh nyata dalam dirimu. Segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau ada orang muji untuk, waduh jaketmu keren. Saya sering bilang, oh emang jaketnya doang yang keren, orangnya enggak. Saya sering gitu sih. Tapi kalau ada orang bilang, oh kok orangnya keren. Oh puji Tuhan, thank you ya. Segala pujian buat Tuhan. Muji kok jaketnya, orangnya dong. Gitu loh. Kalau udah dipuji orangnya jangan bilang, oh emang gua dari sononya keren, kaplok gitu. Nah, ada lagi orang Indonesia yang sangat rendah hati. Wah bapak keren. Ah enggak biasa aja enggak Itu namanya pura-pura. Kalau ada orang muji dan kau suka, receive, is okay. Tidak berdosa menerima pujian. Amin. Tapi yang berdosa lah pada waktu kau dipuji kau jadi sombong. Kalau udah dibilang bapak hari ini lecek, sakit hati. Kalau saya ada orang bilang lecek, ya memang saya banyak dicuci belum disetrika. Sederhana hidup itu. Amin. Jangan terpengaruh dengan omongan orang baik positif maupun negatif. Terpengaruhlah dengan omongan Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir, Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang, saatnya sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dulu saya menerjemahkannya menyembah dalam bahasa roh. Oke, itu bisa. Tetapi sekarang saya lebih menerjemahkan. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran adalah menyembah Tuhan berdasarkan tuntunan roh yang ada di dalam dirimu. Maaf, contoh. Kalau engkau sedang menyembah Tuhan, maaf nih ya, jangan tersinggung. Tiba-tiba engkau tiba-tiba bisikan hatimu berkata, ampuni si A. Lakukan itu. Berhenti menyembah. Langsung doa, Tuhan, aku mengampuni si A. Amin. Waktu engkau sedang berdoa, waktu engkau sedang di gereja saat ini dengar firman, tiba-tiba Tuhan bilang, maaf saya bukan komersil. Tuhan bilang, kasih persembahan buat gereja ulang tahun, $10,000. Lakukan cepat. Itulah namanya penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Engkau menyembah berdasarkan tuntunan roh. Kalau roh udah menuntun engkau untuk melakukan sesuatu, lalu engkau berkata enggak, tetapi engkau keras-keras ngangkat tangan terus berbrasol, engkau berkata itu berbahasa roh? No. Engkau berkata itu menyembah dalam roh? No. Engkau menipu Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak gen bahasa roh. Paulus juga tidak gen bahasa roh. Sekarang mari kita berikan waktu. Saya sudah lewat, tapi gak apa-apa lewat beberapa menit lagi. Kita berdiri. Nyanyikan lagu terakhir. Maju ke depan semuanya.